Halo, shalom, selamat malam. Perkenalkan, saya mahasiswi atas nama Merlina Tek dengan NPM 2220111 semester 4 program studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Universitas Timur. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi dari mata kuliah kepemimpinan pengampu mata kuliah Bapak dosen Pinesius Minggu. Berikut videonya. Yang kita bahas yang pertama adalah teori-teori dalam kepemimpinan. Di dalamnya terdapat A. Teori klasik, B. Teori kontingensi, C. Teori kontemporer. Pengertian teori klasik. Teori klasik adalah kepemimpinan yang ditandai oleh sifat dominatif, direktif, otoritatif, dan para pengikut harus patuh atau taat melaksanakan perintah pimpinan. Sifat-sifat tersebut adalah karena pimpinanlah satu-satunya otoritas yang berhak menafsirkan kebenaran sah. Kerajaan-kerajaan dan negara-negara totalitarian pada umumnya menerapkan paradigma kepemimpinan klasik. Seorang pemimpin tentu harus paham mengenai teori kepemimpinan, supaya nantinya memiliki referensi dalam menjalankan sebuah organisasi yang dikelolanya. Beberapa teori klasik antara lain. Yang pertama, teori kepemimpinan sifat atau trait theory. Teori kepemimpinan sifat merupakan teori kepemimpinan yang didasarkan asumsi bahwa terdapat ciri-ciri tertentu yang dimiliki individu sebagai pemimpin. Sebagai contoh, Presiden Insinyur Soekarno yang masuk dalam trait theory. Teori ini juga menyebutkan bahwa pemimpin itu dilahirkan, bukan dilatih atau diciptakan, melainkan seorang pemimpin memiliki sifat-sifat yang melekat pada dirinya dalam melakukan kepemimpinan, seperti sifat intelijensi yang mampu dalam hal berbicara yang lebih kuat daripada bukan pemimpin, dan sifat kepercayaan diri yang melibatkan keyakinan atau akan kompetensi serta keahlian yang dimiliki. Yang kedua, atau yang B, teori kepemimpinan situasi. Teori kepemimpinan situasi ini fokus terhadap pada fenomena kepemimpinan di dalam situasi yang unik, yang membutuhkan gaya kepemimpinan yang berbeda, serta dapat menyesuaikan gaya mereka terhadap tuntutan situasi yang berubah-ubah. Contohnya seperti membela bawahan, bersedia berkonsultasi dengan bawahan, dan memberikan masukan kepada bawahan. C. Teori kepemimpinan kelompok. Teori kelompok ini lebih menekankan pada upaya memberi tekanan seimbang baik pada pekerjaan ataupun hubungan antar personal yang mendorong partisipasi kelompok yang tinggi dalam organisasi sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasar bawahan supaya tetap terlibat dalam punya komitmen yang kuat dalam pekerjaannya. Contohnya, apabila pemimpin memposisikan dirinya di depan, maka pemimpin harus mampu memberikan keteladanan atau contoh yang baik bagi pengikutnya. B. Teori kontingensi atau kontingensi teori. Pengertian teori kontingensi. Istilah kontingensi mengacu pada ide bahwa keputusan harus disesuaikan dengan kondisi unik dari setiap situasi. Teori ini diakui bahwa setiap organisasi adalah unik dan menghadapi tantangan yang berbeda, sehingga tidak ada pendekatan manajemen yang bisa diterapkan secara universal. Teori kontingensi adalah pendekatan yang menyatakan bahwa tidak ada satu metode atau gaya yang tepat untuk semua situasi. Salah satu konsep kunci dalam teori kontingensi adalah kesesuaian antara strategi organisasi dan lingkungannya. Ada beberapa teori kontingensi yang telah dikembangkan, yaitu yang pertama, teori kepemimpinan kontingensi, mengajukan bahwa keberhasilan seseorang pemimpin tergantung pada sejumlah faktor situasional seperti tingkat kepercayaan bawahan dan hubungan antara pemimpin dan bawahan. Yang kedua, teori struktur organisasi kontingensi, menyatakan bahwa struktur organisasi yang efektif akan bervariasi sesuai dengan faktor-faktor kontekstual seperti ukuran organisasi, kompleksitasnya, dan lingkungan eksternalnya.
Yang berikut, teori kontingensi teknologi menghubungkan struktur organisasi dengan teknologi yang digunakan. Misalnya, organisasi dengan teknologi tinggi mungkin lebih efektif dan dengan struktur yang fleksibel dan timbal balik. Yang berikut, teori desain sistem kontingensi, yaitu membahas bagaimana organisasi dapat merancang sistem manajemen yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi mereka, termasuk sistem penghargaan, kontrol, dan komunikasi. Yang berikut, C. Teori kontemporer. Yang pertama, pengertian teori kontemporer. Teori kontemporer adalah pendekatan modern terhadap kepemimpinan yang muncul sebagai respon terhadap perubahan kebutuhan dan tuntutan bisnis saat ini. Teori kontemporer merupakan kepemimpinan yang menghadapi pemahaman orang di zaman sekarang tentang kepemimpinan. Salah satu contoh dari teori kepemimpinan kontemporer adalah teori servant leadership. Teori ini menekankan pada pelayanan kepada orang lain sebagai inti dari kepemimpinan. Sebagai contoh, seorang CEO yang mengadopsi pendekatan ini mungkin akan lebih memperhatikan karyawan, memberikan dukungan pada pengembangan karir mereka, dan berupaya untuk menciptakan lingkungan kerja yang baik. Teori kontemporer telah muncul sejak tahun 1980-an dan fokus pada kepemimpinan sebagai proses relasional dan dinamis. Mereka menekankan pentingnya kemampuan pemimpin untuk berkomunikasi, berkolaborasi, beradaptasi terhadap perubahan. Teori-teori tersebut antara lain yang pertama, kepemimpinan transformasional, yaitu ada teori yang menekankan pada inspirasi dan motivasi pengikut untuk mencapai potensi penuh mereka. Yang kedua, kepemimpinan situasional, yaitu berfokus pada mengadaptasi gaya kepemimpinan agar sesuai dengan situasi yang dihadapi. Yang ketiga, kepemimpinan otentik, yaitu menekankan kejujuran pada diri sendiri dan menunjukkan integritas dalam kepemimpinan. Yang berikut, teori pertukaran pemimpin anggota, berfokus pada hubungan antara pemimpin dan pengikut individu, dan menekankan pentingnya hubungan yang positif dan produktif. Materi yang berikut, materi bab 2, peran kepemimpinan dalam organisasi. A. Pengertian kepemimpinan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, kepemimpinan berasal dari kata pemimpin yang berarti orang yang memimpin. Sedangkan menurut ahli Fiedler menjelaskan kepemimpinan adalah sebuah pola yang tergambar antara individu yang telah menggunakan sebuah wewenang untuk kemudian digunakan untuk mempengaruhi sekelompok orang dengan tujuan supaya orang-orang akan bekerja sama untuk mencapai tujuan. Pemimpin dalam sebuah organisasi memiliki peranan penting dalam mengarahkan dan mempengaruhi para bawahannya. Tanpa adanya orang yang mengatur dan mengarahkan suatu organisasi, maka organisasi tersebut dapat mencapai tujuannya sesuai dengan visi dan misinya. Oleh sebab itu, diperlukan figur seorang pemimpin untuk dapat mengelola dan mengatur organisasi untuk mencapai tujuan-tujuannya. Kepemimpinan menurut para ahli. Menurut ahli Fred Fiedler, mengembangkan teori kontingensi yang menyatakan bahwa efektivitas kepemimpinan tergantung pada keselarasan antara gaya kepemimpinan dan situasi. Sedangkan ahli dari John C. Maxwell mengatakan bahwa kepemimpinan adalah mempengaruhi orang lain secara positif dan ahli. Menurut Peter Drucker menyatakan bahwa kepemimpinan adalah membangun visi yang jelas dan mengkomunikasikannya kepada orang lain. Lalu yang terakhir, James M. Gregor Barnes membagi kepemimpinan menjadi dua tipe. Yang pertama, transformasional, mendorong perubahan dan pertumbuhan, dan transaksional, itu mengalah dengan memberikan imbalan dan hukuman. Pentingnya pemimpin dalam organisasi. Seorang pemimpin juga menjadi seorang yang menuntut anggota organisasinya untuk tetap berada
di jalur, dan sesuai dengan tujuan. Ya, kepemimpinan hadir untuk mencapai tujuan dengan tepat dan tentunya efisien. Dengan adanya seorang pemimpin, maka anggota bisa diarahkan dan disatukan dengan satu pedoman. Kepemimpinan merupakan seorang yang positif dan penuh percaya diri, yang memiliki visi, misi, dan nilai etika yang tinggi. Dengan kemampuan menyampaikan gagasan dan mampu dalam rangka mendorong berhubungan baik dengan orang lain. Kepemimpinan akan menjadi faktor penentu keberhasilan dalam suatu organisasi. Hal ini dikarenakan kepemimpinan menjadi titik pusat adanya perubahan signifikan dalam organisasi. Kepemimpinan menjadi kepribadian yang memiliki dampak, dan kepemimpinan merupakan seni dalam menciptakan kesesuaian dan kestabilan organisasi. Fungsi kepemimpinan dalam organisasi. Kepemimpinan adalah salah satu fungsi manajemen untuk memengaruhi, mengarahkan, memotivasi, dan mengawasi orang lain agar dapat melakukan tugas-tugas yang telah direncanakan sehingga mencapai sasaran dan tujuan organisasinya. Fungsi kepemimpinan juga mencakup berbagai aspek, termasuk perencanaan, perorganisasian, pengarahan, dan pengendalian. Seorang pemimpin harus mampu merumuskan strategi, mengelola sumber daya, memberikan arahan yang jelas, dan mengukur hasil kinerja. Dan juga rahasia utama kepemimpinan adalah kekuatan terbesar seorang pemimpin bukan dari kekuasaannya, bukan kecerdasannya, tapi dari kekuatan pribadinya. Peran pemimpin dalam membawa perubahan. Pemimpin membawa perubahan organisasi. Dijelaskan peran pemimpin dalam perubahan sebagai berikut. A. Pemimpin sebagai penentu arah, maksudnya pemimpin adalah orang yang bertanggung jawab untuk menggerakkan organisasi ke arah yang benar. B. Pemimpin adalah juru bicara, artinya pemimpin berperan sebagai penasehat, juru bicara sebagai negosiator terhadap bawahannya. C. Pemimpin sebagai pelatih, artinya di dalam pemimpin itu sudah ditanamkan sifat membangun dan membina orang-orang dalam organisasi. Ini merupakan tanggung jawab seorang pemimpin dan juga memberi semangat. D. Pemimpin sebagai agen perubahan dalam posisi untuk masa yang akan datang. Pemimpin mempunyai pengaruh besar dalam mengambil keputusan untuk berubah. Kesimpulan dari peran kepemimpinan dalam organisasi adalah kepemimpinan adalah kemampuan seseorang mempengaruhi dan memotivasi orang lain untuk melakukan sesuatu sesuai tujuan bersama. Kepemimpinan melampaui proses mempengaruhi dalam menemukan tujuan organisasi, memotivasi perilaku pengikut untuk mencapai tujuan, mempengaruhi orang untuk memperbaiki kelompok atau organisasi dan budayanya. Oleh sebab itu, untuk menjadi seorang pemimpin bukan hanya berdasarkan suka satu sama lain, tetapi banyak faktor. Pemimpin yang berhasil hendaknya memiliki beberapa kriteria yang dapat dilihat dari berbagai sudut pandang atau pendekatan yang digunakan. Rahasia utama kepemimpinan adalah kekuatan terbesar seorang pemimpin bukan dari kekuasaannya, bukan dari kecerdasannya, tetapi dari kekuatan pribadinya. Kepemimpinan lahir dari proses internal atau leadership from the inside out. Ya, baik, itu tadi beberapa materi yang telah saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian materi. Sekian dan terima kasih.